Bapak dan Ibu guru hebat, selamat datang di ruang kolaborasi modul 2.3 Supervisi Akademik Coaching oleh kami, Rizal Arisma sebagai coach dan Sri Wahyuni sebagai coach. Teknik coaching yang kita gunakan adalah teknik Tirta, yaitu menentukan tujuan atau target yang ingin dicapai, mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab atas aksi nyata yang telah dibuat. Disclaimer, video ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu supervisi akademik atau coaching teknik Tirta oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Oke, Bu Sri Wahyuni, hai, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak Rizal. Apa yang dirasakan Bu Yuni sekarang ini? Yang saya rasakan saat ini, Masya Allah, senang, bahagia bisa ketemu Pak Rizal lagi. Yang semalam sudah ketemu belajar kita menjadi coach dan coach. Semoga hari ini lancar. Oke, Alhamdulillah Bu Sri Wahyuni. Kita bahagia dulu dengan kita nyanyi bersama dulu bagaimana? Biar kita sama-sama bahagia gitu, oke? Oke, 1, 2, 3. Apa kabar? Apa kita sehat? Tepuk tangan, tepuk tangan. Geleng kepala, tersenyumlah, tersenyumlah, rasakan bahagia. Alhamdulillah Bu Yuni sudah bahagia banget ini sepertinya hari ini. Oke Bu Sri Wahyuni, kita hanya punya waktu kurang lebihnya 15 menit. Jadi kita ngobrol-ngobrol dalam waktu 15 menit ini. Baik? Sudah siap Ibu Sri Wahyuni untuk kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing? Ya. Oke, Bu Sri Wahyuni, kira-kira apa nih yang ingin Bu Sri Wahyuni share ke saya untuk diobrolkan? Iya. Saya pengen cerita bahwa di sekolah sekarang kan sekolah ramah anak. Iya. Ya, kebetulan alhamdulillah di sekolah saya sudah 3 tahun ini sudah ibaratnya dinobatkan atau dijadikan percontohan untuk sekolah ramah anak gitu nggih. Tetapi kita belum bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang kita impikan. Sampai saat ini masih ada kayak kasus membuli, anak suka mengejek seperti itu. Oke, baik Bu Sri Wahyuni, dari obrolan jenengan ini berarti di sekolah ini sekarang lagi ada problem ini berarti ya. Betul. Lagi ada problem yang sepertinya Bu Yuni ini sebagai calon guru penggerak harus ikut menyelesaikan permasalahan ini kayak itu ya Bu ya. Ya. Oke, Bu Sri Wahyuni, selama kurang lebih 15 menit ke depan, kira-kira Bu Yuni apa sih yang diinginkan dari obrolan ini? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi atau masukan ke depannya untuk saya secara pribadi dan umumnya mungkin untuk bisa saya praktekkan di tempat saya bekerja nanti, yaitu tentang bagaimana sih meminimalis anak-anak yang masih suka membuli, anak-anak yang masih suka menggunakan gawai tidak sesuai dengan usianya. Oh gitu. Oke, menurut Bu Yuni nih, boleh saya tanya ini ya, menurut Bu Yuni sekolahan yang baik itu adalah sekolahan yang seperti apa sih Bu? Sekolah yang baik, kalau menurut saya ya Pak, pastinya yang pertama berakhlak mulia. Jadi ada rasa kesopanan juga, bahwa memang saat ini rasa kesopanan itu
kalau saya pribadi mengamati sudah mulai sedikit pudar. Jadi anak-anak ini bertemu dengan gurunya, kalau zaman kita dulu sekolah mereka santun, salim gitu atau menegur selamat pagi Pak. Tetapi saat ini itu sudah mulai terabaikan, terlihat sepele, tetapi itu sebenarnya dasar untuk anak-anak memahami rasa etika gitu. Jadi kalau anak-anak saat ini tuh ketemu gurunya malah sembunyi, ketemu gurunya malah tidak mau salim seperti itu. Gitu ya Bu. Berarti di dalam sekolah yang baik menurut Bu Sri Wahyuni ini sekolahan yang menjunjung tinggi etika kayak gitu ya Bu, kesopanan, adab asor dan seterusnya kayak gitu. Nah Bu, kalau saya boleh tahu juga nih, kira-kira si sekolahan yang Ibu abdi sekarang ini sudah mendukung hal itu belum sih? Alhamdulillah sudah, kita sudah menerapkan itu ya. Dengan kita sudah ada pembiasaan, contohnya guru piket, kita terjal guru piket yang setiap pagi kita berdiri di gerbang menyambut anak-anak yang datang itu dengan membiasakan dengan bersalin, karena pada saat wabah COVID itu kan kita sudah nggak pernah salim ya Pak ya, kita hanya seperti ini. Jadi sekarang kita sudah membiasakan lagi yang itu dianggap sepele sama anak-anak. Alhamdulillah sekarang sudah terbiasa lagi. Yang kedua, kita setelah melaksanakan senam pagi, kita membiasakan membaca Asmaul Husna, yaitu mengenalkan kepada anak-anak bahwa nama-nama Allah ini loh yang baik, yang untuk diucapkan, bisa diterapkan. Jadi anak-anak nggak membiasakan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Iya, kalau dari ceritanya Bu Yuni ini tercermin banget sekolahnya ini menerapkan P5 ya Bu, yang salah satunya tentang keimanan kayak gitu ya Bu ya. Oke, Bu Sri Wahyuni, ini kalau tadi ngomongin tentang anak-anak yang tentang anak-anak yang bully dan seterusnya kayak gitu Ibu, berkaitan dengan permasalahan Ibu juga ini. Ini belum nggak sih Bu punya program untuk mengatasi hal itu belum di sekolahan kira-kira Bu? Alhamdulillah kita sudah punya Pak gitu ya. Tetapi kalau hanya untuk menekankan atau mengenalkan anak atau melarang anak untuk tidak mengatakan yang tidak baik, yang hanya pure 100% dipasrahkan kepada kita seorang pendidik, saya kira memang susah. Jadi di sini memang harus ada kolaborasi atau kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru, karena memang kalau kita menghapus itu 100% susah gitu. Karena dunianya anak-anak itu kan dunia yang sebenarnya dunia bermain. Mereka mungkin ya dengan gaya mereka sebenarnya pengennya bercanda, tetapi tidak sengaja mungkin mengatakan menyebutkan nama bapaknya temennya begitu. Padahal sebenarnya bercanda, tetapi itu kan sebenarnya tidak bagus, tidak baik. Iya. Saya dulu juga di sekolahan dulu waktu zamannya sekolah itu sering sekali kayak gitu ya Bu, antara satu teman ke teman yang lain itu sering namanya orang tua kayak gitu. Bagi mereka sebenarnya sih hanya bercanda kayak gitu ya Bu. Padahal di situ ada bullyingnya sebenarnya. Gitu. Nah, kalau dari guru-gurunya sendiri nih Bu. Nah, ini kalau dari guru-gurunya sendiri tadi jenengan sudah bilang mau sudah berkolaborasi kayak gitu Bu. Nah, kalau diskalakan ini Bu ya antara 0 sampai dengan 10 ya, tindakan sekolahan terhadap permasalahan ini itu bagaimana ya Bu? Sudah berapa ini skalanya? Untuk saat ini kita memang masih di skala 6 sampai angka 7 Pak. Kenapa? Pertama kita juga baru mengawali dengan IKM ya. IKM yang sesuai dengan kurikulum merdeka, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kenapa masih di kisaran skala 6 sampai 7? Karena maaf, kita kan sekolah besar ya, untuk menyatukan satu visi, satu pikiran antara teman sejawat itu kan tidak sama. Jadi untuk menyatukan itu memang butuh proses, butuh waktu. Gitu. Iya, berarti ini ya Bu, masih di angka 6 sampai dengan 7 ya Bu.
Kira-kira kenapa sih kok masih di angka 6 sampai 7 itu, Bu? Iya itu karena problemnya kita kalau hanya dipasrahkan kepada eh, hanya pendidik saja atau kita berkolaborasi dengan teman sejawat dan tidak ada dukungan dari wali murid atau orang tua dari siswa itu sangat susah. Kenapa? Karena yang sekolah di kita ini bukan hanya bukan dari keluarga mungkin yang mempunyai pendidikan tinggi saja, tetapi karena kita ini kan di pesisir, ada yang nelayan, ada yang petani, Iya. dan kebanyakan mereka mungkin tidak begitu mempunyai banyak waktu ketemu dengan orang tuanya gitu. Ada yang mereka masih tidur, orang tuanya sudah berangkat bekerja. Oh gitu. Berarti kira-kira kalau dari penjelasannya Bu Sri Wahyuni ini, ketika ada kolaborasi bersama orang tua kayak gitu, apakah itu dapat menunjukkan di skala 10, Bu? Hanya dengan kolaborasi dengan orang tua saja? Tentunya apabila kita mempunyai visi atau tujuan yang baik, kalau kita saling bekerja sama dengan baik dan itu terjalin dengan baik, insya Allah bisa mencapai angka itu. Tapi kalau kita mempunyai visi tetapi tidak ada dukungan, apalagi dari teman kita sendiri dulu, teman kita sejawat, terus tidak ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, tentunya ya sangat sulit untuk kita mewujudkan itu. Gitu. Jadi untuk menjadikan anak-anak atau memberikan anak-anak pemikiran bersikap baik atau menanamkan rasa etika yang baik, rasa menghormati, itu berkata yang baik. Tetapi kalau hanya diserahkan kepada kita saja sulit, Pak, karena kita sebagai pendidik hanya bertemu anak paling lama 4 sampai 5 jam. Selebihnya adalah di ruang keluarga tercinta. Oke, nah untuk mencapai angka 10 itu berarti terjadinya kolaborasi kayak gitu ya, Bu. Nah, kolaborasi seperti apa sih, Bu? Maksudnya langkah-langkahnya kira-kira menurut Bu Sri Wahyuni bagaimana untuk mencapai angka 10 dari kolaborasi itu tadi? Pertama, langkah-langkahnya tentu kita sendiri dulu sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh yang terbaik. Contoh apabila kita kepingin meminta tolong kepada siswa-siswi kita, tentu harus mengucapkan kata tolong. Sangat sederhana, tetapi itu kadang terlupakan. Terus kita membiasakan kata terima kasih, membiasakan berkata yang baik-baik. Jadi setiap hari mungkin sebelum memulai pembelajaran itu selalu kita ingatkan seperti itu. Kemudian ada mungkin buku komunikasi antara wali murid dengan wali kelas untuk kejadian setiap harinya. Oh gitu. Tahu tentang parenting nih, Bu. Kayaknya penting banget itu untuk dimasukkan ya, Bu. Parenting terhadap orang tua. Jadi orang tua bisa belajar cara mendidik anak. Apakah kira-kira sekolah bisa mengadakan itu, Bu? Alhamdulillah, Pak, itu kapan hari kan sudah diberi masukan sama Bunda Pening gitu. Tetapi saya sampaikan juga bahwa di sekolah saya itu memang sekolah besar, tetapi tidak semuanya itu mempunyai gawai gitu. Jadi contoh misalkan kita mau kayak kapan hari COVID, kita memberikan soal lewat WhatsApp group gitu ya. Itu kendalanya juga tidak semua wali murid punya gawai gitu. Jadi ada yang numpang di temannya, bahkan kadang, Bu, aku nggak bisa ngerjakan PR karena aku nggak punya handphone. Kadang ada handphone tapi dibawa mamaku kerja atau dibawa papanya kerja. Jadi selalu saya menyampaikannya melalui lisan. Saya memberikan kepercayaan kepada anak-anak apa yang disampaikan kita sebagai pendidik, apakah tersampaikan ke orang tuanya gitu. Oke, Ibu, kalau dari obrolan kita kali ini berarti Ibu sudah kalau mencapai angka 10 berarti intinya berkolaborasi seperti itu, Bu. Kira-kira siapa nih orang-orang yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan kolaborasi ini? Selain orang tua tadi, dari gurunya itu sendiri. Pastinya ya teman sejawat juga, Pak. Teman sejawat yang didukung dengan kepala sekolah, kemudian
yang paling utama adalah peserta didik itu sendiri mau tidak merubah pola pikirnya dari dia yang terbiasa mengucapkan hal-hal yang tidak baik, kemudian dia belajar membiasakan mengucapkan hal-hal yang baik, seperti itu. Oke, kira-kira kapan Bu mau dilakukan perbaikan itu untuk mencapai skala 10? Insya Allah saat ini sudah saya lakukan, Pak, gitu. Sudah mulai saya lakukan, membiasakan anak-anak melakukan hal-hal yang baik. Jadi saya juga sudah belajar di LMS ini ya, di CGP kita belajar tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk kita selalu menerapkan, anak-anak sudah terbiasa, Bu, ini keyakinan kelasnya apa? Jadi selalu saya tulis setiap hari, gitu. Contoh, gitu. disiplin, tertib, kita tulis dulu, gitu, setiap hari. Kemudian, Oke. Ya. Oke, Ibu, kayaknya waktunya kita udah terlalu ini ya, Bu. Berarti kira-kira saya kita kapan-kapan ngobrol lagi nih, Bu. Aku pengen denger bagaimana eksplorasi Ibu dan juga rekan-rekan untuk mengatasi permasalahan bullying ini kayak gitu. Siap, Ibu? Boleh. Oke, siap dengan kekuatan yang sangat luar biasa gitu ya, Bu ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama saya, Bu, terkait hal ini kayak gitu. Nah, ini adalah kegiatan coaching yang kita lakukan dan luar biasa sekali kegiatan kita kali ini. Gimana perasaannya, Ibu? Perasaan saya saat ini lega, gitu, karena menceritakan suatu masalah itu kan tidak sembarang ya Pak ya, itu harus dengan orang-orang yang bisa kita percaya, gitu loh, yang bisa memberikan solusi yang terbaik untuk diri kita sendiri. Lega, senang, bahagia, terus mendapatkan masukan yang sangat luar biasa dari Pak Rizal. Insya Allah segera diterapkan. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bu Sri Wahyuni atas waktunya. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam luar biasa.